lilin yang tak pernah padam. Di sebuah desa kecil, ada seorang pengrajin lilin bernama Rasya. Ia dikenal bijak, tenang, dan selalu menemukan makna dari hal-hal sederhana. Suatu hari, seorang pemuda datang kepadanya dan mengeluh tentang hidup yang terasa berat. "Kenapa masalah kecil terasa seperti badai besar?" tanya pemuda itu. "Kenapa hati saya cepat gelap, meski yang terjadi hanya sedikit?" Rasya tersenyum. Tanpa menjawab, ia mengambil sebatang lilin kecil dan menyalakannya. "Perhatikan api ini," katanya. Nyalanya kecil, pelan, bahkan tampak rapuh. Tetapi ia tetap menyala, meski ada angin kecil. Kemudian, Rasya membawa pemuda itu keluar rumah, ke halaman tempat angin bertiup lebih kencang. Lilin itu bergetar, nyalanya bergoyang, tetapi tetap hidup. "Lihat, lilin kecil ini masih bertahan. Meski angin keras, ia tidak padam." Pemuda itu mengernyit bingung. "Apa maksudnya, Pak Rasya?" Rasya mematikan lilinnya, lalu menaruhnya di dalam gelas bening. Ia menyalakan lilinnya kembali. "Inilah analogi hidupmu," katanya sambil menatap sang pemuda. "Api itu adalah semangatmu, dan gelas ini adalah pikiranmu." Pemuda itu tetap diam, mendengarkan. "Ketika pikiranmu jernih," lanjut Rasya, "meskipun angin kehidupan datang, semangatmu tetap menyala. Masalah hanya membuat nyalanya menari, bukan padam." Ia lalu mengambil kedua gelas yang buram, penuh goresan, dan kotor. Ia menutupi lilin itu dengan gelas tersebut. Dalam hitungan detik, oksigen habis, api padam. "Dan ini," kata Rasya sambil menatap pemuda itu lembut, "adalah apa yang terjadi ketika pikiranmu dipenuhi prasangka buruk, ketakutan, dan kecemasan yang kau pelihara." Pemuda itu terdiam. Ia mulai mengerti. Anginnya sama, lanjut Rasya. Masalahnya sama, hidupnya sama. Yang berbeda hanyalah kualitas gelasnya, kualitas pikiranmu. Api itu tidak padam karena angin, kata Rasya. Tetapi karena tempat ia tinggal tidak lagi memberi ruang untuk bernapas. Pemuda itu menunduk. Ia seperti melihat dirinya sendiri di balik kaca gelas yang buram itu. Rasya menepuk pundaknya. "Semangatmu tidak hilang, Nak. Ia hanya kehabisan ruang karena pikiranmu terlalu sempit menampungnya." Kemudian ia berkata perlahan, penuh makna, "Bersihkan pikiranmu, beri ruang untuk tenang, dan semangatmu akan menyala lagi, meski hanya sebesar api lilin. Karena api kecil yang punya ruang lebih kuat dari api besar yang terkurung." Pemuda itu menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya hanya tidak seberat yang perlu dibersihkan. Dan sejak hari itu, ia selalu mengingat satu pelajaran. Hidup tidak memadamkan semangat kita. Pikiran kitalah yang kadang lupa memberi ruang untuk cahaya bertahan.